Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan dengan apa yang kita inginkan, masih bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Langsung saja pada kultum kali ini saya perwakilan dari unit IGD akan menyampaikan materi tentang bijak menggunakan gadget. Sebelum kita masuk kepada materi intinya, di sini kita akan membedah terkait bijak menggunakan gadget. Yang pertama, dari kata bijak itu sendiri. Bijak itu sendiri merupakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak itu menggunakan akal dan pikiran. Jadi ketika kita bisa bijak menggunakan gadget, berarti kita mampu menggunakan akal dan pikiran kita dalam menggunakan gadget. Nah, kita tahu di zaman sekarang orang-orang itu hampir semuanya memiliki gadget. Bahkan nggak cuma orang punya satu, tapi orang punya banyak. Bahkan satu orang sekarang sudah lebih dari satu, itu juga sudah banyak. Ada yang lebih dari 3, lebih dari 4 gitu ya, sampai 40-an itu di counter HP banyak gitu ya, yang punya lebih dari 40 handphone. Tapi intinya di zaman yang sekarang, di mana orang memegang gadget, itu dampaknya bisa negatif, bisa juga positif. Nah, gadget itu sendiri itu disebut alat yang mengubah. Apa itu alat yang mengubah? Alat mengubah itu bisa ketika kita bisa menggunakannya dengan bijak, ketika kita bisa menggunakannya dengan baik, gadget itu akan memberikan feedback yang positif terhadap kita atau bisa mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang negatif, itu juga akan memberikan dampak yang negatif pula kepada kita, atau akan memberikan istilahnya dosa juga terhadap kita begitu. Seperti contoh di zaman sekarang, orang-orang itu kalau udah megang gadget kadang itu lupa waktu, kemudian lupa aktivitas sehari-hari itu bisa terganggu karena gadget. Seperti contoh ketika kita sedang melakukan atau ketika kita sedang bekerja, kita menggunakan gadget. Kadang udah waktunya jam sholat, misalkan udah azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, orang-orang itu masih megang gadget. Di HP mereka itu bukan azan yang mereka dengerin, tapi kayak TikTok ya, asmarat telah terkalibrasi frekuensi yang sama ya. Itu suara azan di masjid itu kalah sama TikTok yang di HP-nya dia gitu. Kadang udah sampai mau komat azan gitu ya, udah sampai mau komat. Mereka masih scroll TikTok gitu ya, lagunya Ayah Susanti, perempuan banyak muda gitu kan ya, itu sampai udah mau selesai komat gitu masih nyetel TikTok. Nah, baru udah mulai sholat, baru dia nanya, tadi udah azan belum ya? Lu tadi megang HP mulu, makanya nggak dengar gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh orang sampai lupa waktu gara-gara gadget gitu. Nah, ini satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya menggunakan sesuatu itu jangan berlebih ya. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Ya, ketika kita seperti tadi ya, luang waktu gitu, lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Ketika memang sudah waktunya sholat, ya kita usahakan untuk sholat. Jangan beralasan waktu kita sholat, kan aku lagi kerja, nanti sholatnya nanti aja kalau misalkan pekerjaanku udah selesai. Ya kalau gitu ngapain tadi main HP gitu kan ya. Kalau emang waktunya udah luang ya usahakan kalau udah waktu sholat ya persiapan buat sholat gitu. Jangan menunda-nunda sesuatu lah, itu bukan hal yang baik gitu. Kemudian dari gadget itu sendiri nggak cuma amal jariah. Dari gadget juga bakal ada dampak dosa jariah. Nah, dosa jariah itu seperti apa? Dosa jariah itu seperti ketika kita menggunakan gadget, kemudian kita membagikan hal-hal yang mohon maaf beritanya itu belum pasti. Misalkan beritanya itu hoax. Nah,
kemudian kita membagikannya ke media sosial, itu juga akan menjadi satu hal atau satu dampak yang negatif buat kita. Kenapa kok bisa begitu? Berita-berita hoax atau konten-konten negatif yang akan berdampak terhadap orang lain, yang bisa ditiru orang lain, yang bisa ditiru oleh orang lain, itu nantinya akan ketika hal negatif itu dilakukan oleh orang lain, kita sendiri pun akan mendapatkan dosanya. Nah, itu salah satu hal yang dinamakan dosa jariah. Artinya dosa jariah ketika mohon maaf kita sudah meninggal, kita sudah wafat, kita sudah tidak ada di dunia, namun apa yang kita bagikan atau hal negatif yang kita bagikan itu masih dilakukan oleh orang lain, dosa itu akan terus mengalir terhadap diri kita. Itu salah satu bentuk dari dampak negatif, salah satunya gadget. Nah, terus ada lagi ketika ini pengalaman saya pribadi ketika saya sedang sholat di satu masjid, ya, ada laki-laki yang bawa gadget, bawanya itu ditaruh di depannya saat dia sholat gitu. Nah, padahal di depan masjid itu udah dijelasin, mohon untuk matikan dan nonaktifkan gadget saat beribadah. Nah, itu kan udah jelas ya. Maksudnya kalau misalkan memang tidak bisa dinonaktifkan, seenggaknya gadget itu di silent agar tidak mengganggu ibadah orang lain. Tapi si Mas tadi itu tidak, dia sholat, HP-nya ditaruh di depannya. Posisinya itu kalau mending kalau posisinya terbalik. Nah, jadi posisinya kan layarnya menghadap yang sholat, menghadap ketika kita sedang beribadah. Nah, kalau nah kebetulan pas saya di sebelahnya itu posisi si masnya itu ada WA, nah masuk tuh kelunding. Nah, itu kan menjadi satu hal yang mengganggu ibadah kita gitu loh. Pasti kan di pikiran ketika kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, si ayang WA nih, WA apa ya? Yang WA siapa ya? Nah, itu kan jadi hal yang bikin kita itu kayak nggak fokus untuk ibadah. Nah, sebaiknya memang untuk ketika kita ibadah atau ketika kita melakukan satu hal yang memang kita tidak membutuhkan gadget, lebih baik gadget itu nantikan dulu lah, disingkirkan dulu lah gadgetnya. Fokus ke apa hal yang kita lakukan. Kalau ibadah ya ibadah, kalau kerja ya kerja, begitu. Karena memang zaman sekarang itu gadget itu jadi hal jadi apa namanya ya? Kalau kita bisa menggunakan dengan baik itu bisa jadi senjata, tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik itu juga akan menjadi senjata yang melukai diri sendiri, begitu. Kemudian saya juga salah satu hal yang positif yang saya dapatkan dari gadget itu salah satunya saya pernah melihat di media-media sosial bahwasanya di zaman sekarang itu ada yang namanya penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Ain itu sendiri penyakit, ain itu sendiri itu pandangan. Nah, penyakit ain itu ketika pandangan seseorang terhadap orang lain itu dalam hatinya itu timbul hal busuk atau timbul hal iri atau dengki. Seperti contoh, ada seseorang yang memposting kekayaannya atau memposting kecantikannya atau memposting ketampanannya, kemudian ada orang yang melihat, tapi orang itu melihat bukan dengan ucapan yang baik atau bukan melihat dengan hati yang baik, bukan melihat dengan hati yang Masya Allah cantik atau dengan rasa bersyukur terhadap Allah begitu ya, tapi dia melihat dengan rasa iri, dengan rasa dengki. Seperti misalkan dia melihat orang yang kaya atau orang yang tampan, dia melihatnya dengan rasa iri atau dengki yang berharap bahwa dia kekayaannya itu bisa hilang atau berharap bahwa kecantikan atau ketampannya bisa hilang. Nah, itu salah satu penyakit ain atau penyakit yang timbul dari gadget itu sendiri karena kita membagikannya ke media sosial. Nah, mungkin materi yang bisa saya sampaikan itu dulu dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk selanjutnya, karena video ini nanti akan diupload di YouTube, saya minta untuk klik tombol like-nya di bawah ya. Klik tombol like-nya, semoga di bulan puasa ini yang like dapat pahala ya, dapat pahala, dapat dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Dari saya itu saja. Sebagai penutup, alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan ini marilah kita meningkatkan ibadah dan meningkatkan puasa kita, meningkatkan kualitas ibadah kita agar di bulan Ramadan ini puasa dan ibadah kita bisa maksimal dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekian video yang bisa saya berikan atau materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila dibutuhkan lagi literasi terkait materi bisa dicari di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.